Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala salihan tardahu wa aslih lana fi zurriyatina inna nubta ilaika wa inna minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadaratil muhtaramin wa mukarramin, para pemirsa yang saya muliakan, saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Kita puji Allah dengan sebenar-benar pujian kepadanya. Kita akui dengan sepenuh hati kita bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang bersama kita hari ini adalah semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk selalu menyampaikan rasa syukur itu dalam doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkan kami untuk selalu bisa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Tapi rasa syukur yang tidak hanya kepada Allah, Allah pinta juga wa ala walidayya. Kita juga mesti harus bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Wa an a'mala salihan tardahu. Tidak sampai di situ, tetapi kita meminta kepada Allah apapun amal yang kita lakukan menjadi amal yang Allah ridha. Tidak itu saja. Wa aslih fi zurriyati. Bukan saja untuk kita yang kita pinta, tetapi juga untuk keturunan kita, keluarga kita, anak kita dalam keadaan kebaikan. Kita meminta kepada Allah selalu dalam kebaikan, menjadi bahagian orang yang selalu berserah diri. Para pemirsa muliakan Allah, menjelang berbuka puasa ini kita akan membahas tentang 3 amalan agar hidup tidak merugi. 3 amalan ini disebutkan Allah dalam Al-Quran, amalan yang sangat istimewa. Bahkan Allah menjanjikan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang mengamalkan 3 amalan ini diibaratkan seperti orang yang sedang berdagang. Kalau kita tahu berdagang pasti ada ruginya, tapi ini Allah janjikan yarjuna tijaratan lan tabur. Perdagangan yang tidak akan pernah rugi kalau mereka mengamalkannya. Tidak itu saja janji Allah, liyuwaffiyahum. Allah akan sempurnakan balasan dari apa yang mereka lakukan dari 3 hal ini. Bahkan yang istimewanya lagi, wa yazidahum min fadlih. Allah akan berikan keutamaan dari yang mereka lakukan. Di ujung ayat Allah sebutkan, innahu ghafurun syakur. Allah ampunkan. Kalau dia banyak kekurangan dari 3 amalan yang dia lakukan ini, Allah akan ampunkan dia. Tidak itu saja. Asy-syakur. Disebutkan Allah Maha mensyukuri. Maksudnya apa? Asy-syakur di sini huwa yu'ti ajral katsir bil amalil qalil. Allah memberikan balasan yang sangat banyak, pahala yang sangat melimpah bil amalil qalil, padahal yang mereka lakukan itu tidak seberapa. Maka apa 3 amalan itu? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Fatir ayat ke-29 sampai ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan
yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. 3 amalan itu Allah sebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran surah Al-Fatir, surat Fatir. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang mau membaca Al-Quran, yatluna, kalimat dalam bahasa Arab ini dikenal dengan kalimat fi'il mudhari, yang mau selalu membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, melihat Al-Quran, memahami Al-Quran. Bagi mereka Allah berikan liwaffiyahum ujurahum, bagi mereka dijadikan tijaratan lan tabur. Apalagi kita berada hari ini, insya Allah dengan izin Allah berada di bulan suci Ramadan. Kita kenal dengan Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Ada 2 kisah sederhana tentang orang yang memuliakan Al-Quran di masa Rasulullah dan masa kekinian. Di masa Rasulullah ada seorang sahabat imam yang selalu membaca Al-Quran. Yang dia baca cuma Al-Ikhlas. Tetapi kecintaannya kepada surah Al-Ikhlas itu mengantarkan dia menjadi ahli surga. Rasul menyampaikan sendiri, setiap dia sholat membaca surah Al-Ikhlas. Kalaulah membaca surat Al-Ikhlas saja bisa mengantarkan seseorang menjadi ahli surga, apalagi kita yang berada di bulan suci Ramadan diberikan peluang untuk menghatamkan Al-Quran. Kisah yang kedua, ada seorang yang hijrah dari Yaman menuju Madinah. Kisahnya belum lama. Dia tidak pandai membaca Al-Quran, tetapi kecintaannya kepada Al-Quran tidak menguranginya ingin belajar. Setiap sekali dia pergi ke masjid, dia pinta orang tersebut yang ada di masjid itu membacakan Al-Quran untuknya. Dia sampaikan, saya tidak bisa baca Quran, tapi tolong saya perdengarkan Al-Quran karena saya rindu sekali mendengarkan suara Al-Quran. Suatu hari, ada orang yang membacakan Al-Quran itu untuknya, tiba ayat sajadah. Maka diajaklah orang tersebut. Bapak yang tadi itu untuk sujud. Mari kita sujud. Ini adalah ayat sajadah. Ketika dia sujud, selesai, dilanjutkan oleh orang tadi membaca ayat Al-Qurannya. Dia bangunkan bapak itu, sudah selesai Pak. Tapi ternyata bapak tadi tidak bangun lagi. Subhanallah, Masya Allah. Orang yang tidak bisa baca Al-Quran tetapi cinta dengan Al-Quran, hanya mendengarkan Al-Quran, tetapi kemuliaan akhir hidupnya adalah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan kepada kita, faqra'u ma tayassara minal Quran. Terakhir surah Al-Muzammil. Baca apa yang termudah, apa yang paling mudah bagi kita daripada Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah. Yang pertama. Yang kedua, wa aqamus shalah. Amalan yang tidak akan pernah merugi itu adalah disebutkan Allah, orang yang mau mendirikan salat. Di bulan suci Ramadan yang indah ini, kita diajak tidak saja melaksanakan salat 5 waktunya, tetapi kita dianjurkan untuk melaksanakan salat tarawih dan witir berjamaah. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang mau berdiri di malam bulan suci Ramadan karena iman, dia yakini ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, diharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, Allah ampunkan dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Tidak itu saja keistimewaan. Orang yang mau salat tarawih dan witir berjamaah. Man qama ma'al imami hatta yansarifa. Siapa yang mau berdiri di malam bulan suci Ramadan, artinya apa? Dia mau melaksanakan salat tarawih dan witir. Bagaimana ketentuannya? Ma'al imami. Dia laksanakan itu tentunya beserta imam. Artinya apa? Dia laksanakan berjamaah. Pelaksanaannya sampai mana dia ikuti bersama imam salat tarawih dan witirnya? Hatta yansarifa. Sampai selesai imam mengucapkan salam di rakaat terakhirnya.
Apa keistimewaannya? Kataballahu lahu qiyamu lailatin. Masya Allah. Allah akan tuliskan, Allah akan catatkan untuknya pahala salat tarawih dan witirnya yang dilakukannya secara berjamaah sampai selesai imam mengucapkan salam di rakaat terakhirnya, seperti orang salat 1 malam penuh. 1 malam penuh. Masya Allah. Yang ketiga, ada amalan yang membuat seseorang tersebut tidak akan pernah rugi. Kata Allah, Allah sempurnakan balasannya. Allah berikan karunia untuknya. Allah berikan ampunan untuknya. Bahkan dikatakan Allah, innahu ghafurun syakur. Allah mengampunkannya, memberikan pahala yang berlipat untuknya. Bahkan Allah yu'ta ajral kasir bil amalil qalil. Diberikan pahala yang luar biasa untuknya. Solatnya sebentar, hanya beberapa menit solat tarawih dan witirnya, tetapi dihitung Allah seperti dia qiyamu lailatin, berdiri 1 malam penuh. Yang ketiga Allah sebutkan adalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Dia mau berinfak dari rezeki yang diberikan Allah. Baik infak itu dia berikan secara tersembunyi maupun terang-terangan. Semua itu dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kita terbaik untuk memberikan infak kita di bulan suci Ramadan ini. Tak perlu jauh-jauh. Mari kita pandang orang yang terdekat dari kita. Terkadang ini terabaikan. Siapa mereka? Ayah dan ibu kita. Lihat di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, yas'alunaka maza yunfikun. Mereka bertanya, apa infak yang terbaik yang mesti diberikan kepada siapa? Allah ingatkan, kul ma anfaqtum min khair. Katakan ya Muhammad, infak yang terbaik, yang lebih utama itu yang mesti harus diberikan. Yang pertama, falil walidain. Hendaklah mereka memperhatikan, mau menginfakkan, mau menafkahi, falil walidain. Kedua orang tuanya. Baru wal akrabin wal yatama wal masakin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 amaliyah ini selalu menjadi pakaian terindah kita dan menjadi melihat untuk diri kita sendiri sejauh mana hari ini kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita selalu mengingat Al-Qur'an? Karena sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan, wallah, demi Allah, lau takharat qulubuna. Demi Allah katanya, seandainya hati kita ini dalam keadaan bersih, seandainya hati kita ini bersih, ma sabi'na min kalami rabbina. Kita tidak akan pernah merasa bosan. Kita tidak akan pernah merasa jenuh untuk membaca Al-Quran, untuk melihat Al-Quran, untuk mendengarkan Al-Quran. Maka ada 3 hal yang perlu kita amalkan. Setidaknya ini menjadi amalan yang harus kita kejar di bulan suci Ramadan ini, agar Allah memberikan kepada kita hidupnya tidak akan pernah rugi, diberikan Allah balasan yang sempurna walaupun penuh dengan kekurangan. Amalan yang 3 itu dia lakukan, tapi Allah janjikan liwafiyahum ujurahum. Tidak itu saja, Allah berikan balasan yang lebih mulia di balik itu lagi. Wa yazidahum min fadlih. Karunia. Bahkan karunia itu diingatkan Allah di dalam surah Al-Isra ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Keindahan-keindahan itu sebelumnya belum pernah dia rasakan akan diberikan Allah untuknya. Membaca Al-Quran, mendirikan solat, berinfak kita. Mudah-mudahan 3 amalan ini menjadi amalan terindah kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga akhirnya hidup kita tidak saja baik di dunia seperti doa kita, atina fid dunya hasanah, tetapi juga nanti wa fil akhirati hasanah, ketika juga kita meninggalkan dunia dalam keadaan baik dan husnul khatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan